Kristus yang mulia, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Senang sekali boleh melihat Bapak Ibu Jemaat sekalian di rumah Tuhan kembali. Saya yakin dan percaya hati kita dilimpah dengan syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Mari Jemaat Tuhan, kita datang dengan kerinduan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, teramat bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, segala penyertaan yang luar biasa yang boleh kami alami hingga saat ini. Tak pernah Engkau meninggalkan kehidupan kami, tak pernah sedetik pun kami sendirian Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di tempat ini dengan hati yang penuh rindu untuk menyembah Engkau. Hati yang mau menyembah Engkau. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Biarlah Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Naikkan syukur kepadamu Tuhan, buat hari yang Kau berikan kepada kami, buat nafas hidup yang kami boleh rasakan hingga detik ini. Kami percaya semuanya kami peroleh karena anugerah yang teramat baik daripada Engkau. Kau Tuhan yang setia, teramat setia dalam hidup kami. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Gereja Tuhan, naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, selalu baru dan
sepanjang hidupku. Ini hati kami yang penuh dengan rasa syukur Tuhan. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami rasakan kasih-Mu, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, panggil Bapa, Bapa. Kami berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Sekali lagi jemaat Tuhan, dari awal dengan limpah syukur kepada Tuhan, katakan Bapa. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Benar Tuhan, tak pernah Engkau meninggalkan kehidupan kami. Selalu Engkau menggenggam kehidupan kami. Kami rasakan pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak pernah habis kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan kasih dan rahmat-Mu. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis
syukurku buat hari yang kau beri, entah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau baik Tuhan dalam hidupku. Ku panggil nama-Mu, ku serukan Kau Yesus yang baik. Jiwaku bersyukur, limpah dengan syukur, berterima kasih kepadamu. Ku bersyukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau memegang hidupku. Ku panggil nama-Mu, ku serukan. Ku panggil nama-Mu, ku serukan Kau Yesus yang baik, teramat baik, teramat baik. Kasih setia-Mu ku rasakan. Hati kami Tuhan, hati kami yang bersyukur kepadamu, berterima kasih untuk segala kebaikan yang boleh kami rasakan, untuk segala anugerah yang boleh kami dapatkan, untuk segala keselamatan yang boleh kami peroleh daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menolong hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang baik. Mari naikkan syukur-Mu, mari naikkan ucapan terima kasih di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau menjawab setiap kami.
aku, kau genggam hidupku di dalam tanganmu. Ku bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur selalu Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Mari bersyukur untuk nafas hidup. Mari bersyukur untuk keluarga kita. Mari bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari bersyukur untuk pekerjaan yang boleh kita dapatkan. Mari bersyukur untuk pendidikan yang boleh kita rasakan hingga saat ini. Mari bersyukur untuk kesehatan yang kita dapatkan. Sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang melindungi kami, anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Dari awal hingga selama-lamanya Tuhan, kami percaya. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingi. Engkau yang melindungi hidup kami, Engkau yang memelihara hidup kami. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, di dalam hidup kami rasakan pertolongan yang luar biasa. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi
hadirat Tuhan. Katakan, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, pada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Benar Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada. Hanya oleh karena anugerah-Mu kami hidup Tuhan. Dan untuk itu Tuhan kami mau bersuka cita di tempat ini. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, boleh sama-sama katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh lihat kanan kiri mengatakan saya umat pemenang. Haleluya. Dengan iman kita mau percaya bahwa kita orang-orang yang dimenangkan, amin. Amin. Yang percaya kita yang dimenangkan oleh Tuhan, boleh suarakan haleluya. Haleluya. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Katakan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan GB Kumeni, sorakan. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Amin. Yang percaya kita adalah umat-umat yang dimenangkan, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Lambaikan kepada Tuhan, haleluya. Oh, 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 sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya tak terduga,
keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Oh, Dia sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Oh, 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 dengan imanku pemenang. Kali suara-suara yang dahsyat bagi Allah kita, yang dahsyat dan perkasa, yang percaya katakan amin. Amin. Ini sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Yang percaya sama-sama dengan pujian ini, tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Yang percaya sama-sama berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yeay. Satu suara di tempat ini katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Yang percaya kesana pujian ini, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sebab kita adalah umat-umat pemenang yang percaya, katakan amin. Amin. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama dengan pujian ini katakan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sore-sore terdahsyat bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Pada pelayanan Tuhan dipersilakan.
Shalom. Pembacaan katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaan akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah dasar dari tindakan pembenaran Allah? Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dasar dari pembenaran hanya berdasarkan kasih karunia Allah. Mari kita baca ayatnya dalam Roma 3 ayat 24. 3, 2, 1. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya itu disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang datang dengan adik-adik kecil boleh mengarahkan adik-adik kita menuju ke ruang Daud untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, ini segenap hati kami Tuhan, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih
kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami, boleh dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama nyatakan pujian ini. Ini kerinduan-Mu Tuhan. Biarkan kasih-Mu Tuhan nyata dalam dunia ini Tuhan. Sampai dunia mengerti dan mengenal Engkau Tuhan. Mulai dari kami Tuhan. Mulai dari setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Boleh kasih sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Yang bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menaikkan pujian sembah kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan kami percaya pujian penyembahan kami selalu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, bejana hati kami Tuhan akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, pengurapan yang baru terus melimpah atas kehidupan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menjadi penyambung lidah-Mu saat pagi hari ini. Berkat-berkat-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, penyertaan bahkan mujizat menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap bejana hati kami Tuhan siap pagi hari ini untuk kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, haleluya, amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Silas Papare. Kepada Bapak Pendeta kami silakan. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk saudara. Senang sekali bisa jumpa dengan saudara dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ya seperti yang disebutkan tadi, saya Pendeta Silas Papare, saya dari Gereja Isa Al-Masih Makassar. Kalau saudara lewat di Jalan Gunung Salahutu, kalau lewat Kerung, ya saudara akan masuk ke Jalan Gunung Salahutu yang pendek itu, saudara akan melewati gereja kami. Ya, di Salahutu hati-hati, ada 5 gereja saudara, jangan salah masuk. Gereja kami di
Mungkin ada yang pernah makan bakso babi viral itu di muka gereja kami. Ya, ya sempat viral. Dan saya mengembalakan di sana, saya punya istri 1, punya anak 3. Ya. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Satu kehormatan bagi saya untuk melayani dan menyampaikan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita segera mulai. Cukup perkenalannya ya. Dan hari ini kita akan belajar, saya dikasih tema oleh Pak Gembala, dampak kesalehan dan didikan orang tua. Saya percaya di tempat ini ada yang sudah menikah, ada yang belum ya. Kebanyakan belum menikah barangkali ya. Dan pasti akan menikah, betul ya? Atau tidak mau menikah. Ya. Saya percaya kita semua ingin menjadi orang tua dan tentunya satu kali kelak saudara akan memahami pentingnya panggilan ini dalam kehidupan kita. Bahwa generasi yang akan kita lahirkan itu adalah generasi ilahi yang perlu mewarisi segala janji Tuhan, bahkan iman daripada orang tuanya. Yang mengerti katakan amin. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, kita perlu membangun warisan rohani yang abadi bagi generasi yang mendatang, saudara. Saya selalu memberikan warning kepada calon mempelai ketika mereka akan menikah. Saya selalu bicara begini. Salah satu tanggung jawab daripada orang tua adalah mendidik dan memastikan anaknya itu mengenal Tuhan. Kenapa? Karena satu kali kelak kita akan berdiri dan mempertanggungjawabkan. Karena anak itu titipan yang diberikan oleh Tuhan dan harus dididik untuk mengenal Tuhan. Sama seperti perusahaan atau pimpinan. Kalau ada masalah dalam satu perusahaan atau satu tempat, pimpinan yang dicari. Nah, sebagai pemimpin rumah tangga atau sebagai kepala rumah tangga atau sebagai orang tua yang ditanya oleh Tuhan, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan adalah kedua orang tuanya. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana membangun iman anak-anak kita dan memberi dampak. Saya percaya bahwa kita semua dipanggil dan diselamatkan dengan satu tujuan. Supaya kita menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi lebih daripada itu saudara, kita dipanggil juga untuk memperkenalkan Kristus kepada generasi kita. Itu panggilan kita, panggilan setiap orang percaya. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran ini. Mengapa? Salah satu alasannya, mengapa kita perlu untuk menyadari panggilan ini, memberi dampak bagi generasi kita. Karena saudara, Amsal 29 ayat 17 berkata, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Halo, saya percaya bahwa kita semua rindu generasi kita, anak-anak kita, itu akan memberikan ketentraman, bukan memberikan kegelisahan buat kita. Dan mendatangkan sukacita, amin. Kita selalu berdoa buat anak-anak kita, generasi kita. Supaya mereka berhasil, mereka menjadi orang yang baik, mereka menjadi orang yang membanggakan Tuhan dan juga membanggakan kita sebagai orang tua. Nah itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, supaya anak kita itu menjadi anak yang baik, memberikan ketentraman, mendatangkan sukacita bagi kita, tentunya kita harus belajar untuk mendidik anak kita, mewariskan hal yang penting yang akan membawa mereka kepada kekekalan dan rencana Tuhan. Alasan yang kedua saudara, Roma pasal 12 ayat 2a berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Halo. Dari kebenaran ini kita tahu bahwa anak-anak kita, kalau kita tidak wariskan, kalau kita tidak mendidik, memperkenalkan mereka kebenaran, mereka akan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dua saja saudara, kalau mereka tidak serupa dengan dunia ini, mereka menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara mau pilih mana? Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar memahami kebenaran ini.
Ada banyak alasan, tetapi saya memilih 2 alasan ini. Dia akan mendatangkan ketentraman dan mendatangkan sukacita kalau kita mendidik mereka. Dan kedua, mereka akan semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Dan saya percaya waktu mereka menjadi serupa dengan Kristus, mereka akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kedua orang tua. Yang percaya katakan amin. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita merenungkan kebenaran ini. Mari kita lihat. Saya mau memaparkan satu kebenaran. Lahir dari keluarga Kristen, itu tidak otomatis selamat dan bertumbuh dewasa dalam iman. Itu butuh proses. Saya lahir dari orang tua yang boleh dikatakan dari sejak muda mereka, bahkan lahir dari keluarga Kristen. Tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan, saya mengalami pertobatan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu pada saat saya berumur 25 tahun. Agak terlambat, saudara. Kenapa? Kenapa saya katakan saya baru berjumpa dan mengalami pemulihan, pertobatan yang sungguh pada usia 25 tahun, kurang lebih 25 tahun. Karena sebelum itu saudara, hidup saya itu tidak benar. Hidup saya itu tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Dan nanti saya mengalami perubahan kehidupan waktu saya berjumpa dengan Tuhan di usia yang cukup matang, saudara. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, kita perlu mendidik dan mengarahkan anak-anak kita untuk mereka mengenal Tuhan. Karena lahir dari keluarga Kristen itu bukan menjadi jaminan bahwa mereka menjadi orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Alasan yang kedua, saudara, saya mau beritahu, lamanya menjadi Kristen bukan menjadi jaminan kita dewasa di dalam iman. Amin, saudara. Ada orang yang masih muda, saya lihat di tempat ini banyak anak-anak muda yang luar biasa, yang cinta Tuhan. Saya sungguh menikmati pujian penyembahan tadi di tempat ini. Anak-anak muda yang luar biasa, dan saya percaya bahwa mereka sudah mengenal kebenaran dan mereka terus bertumbuh dalam kedewasaan iman. Kita bersyukur itu, saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan, seperti saya tadi, saya umur 25 baru mengalami pemulihan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu artinya bahwa lamanya kita menjadi Kristen bukan menjadi jaminan bahwa kita sudah dewasa di dalam iman. Nah, itu sebabnya kita terus harus bertumbuh dalam kebenaran. Nah, saya pernah membaca satu tulisan, apa warisan orang tua yang tembus sampai ke surga, di kekekalan. Dan saya telusuri, ternyata yang menjadi warisan orang tua, yang tembus sampai ke kekekalan itu adalah iman kita. Amin, saudara. Itulah yang akan menemani kita ke surga. Warisan iman itulah yang akan kita bawa berjumpa dengan Tuhan. Nah, lalu beberapa waktu yang lalu saya membaca satu tulisan yang sangat menginspirasi saya, membuat saya berpikir banyak, saudara. Apa yang terjadi 100 tahun ke depan? Atau dengan kata lain 2126. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kita sudah mati. Halo. Bahkan mungkin kita sudah dilupakan orang. Atau mungkin di tulisan itu dia bilang begini, rumah yang mungkin engkau perjuangkan berdarah-darah cicilannya, itu mungkin sudah beralih ke tangan orang lain, dijual oleh anak-anak kita. Saya melihat itu banyak terjadi. Kedudukan yang kita banggakan, itu sudah diambil alih oleh orang lain. Bahkan saudara, apapun yang kita miliki, yang kita banggakan sebelumnya, itu mungkin sudah tidak ada bekasnya lagi, saudara. Cuma 2 hal saja yang tersisa. Pertanggungjawaban kita, apa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dan tentunya warisan iman kepada anak-anak kita. Itu saja yang kita bawa. Nah, pertanyaan sekarang buat kita, perenungan buat kita saat ini adalah, apa yang kita sudah berikan kepada anak-anak kita, generasi kita. Mungkin anak-anak muda di tempat ini belum punya anak, ya. Tetapi ada anak-anak di sekitarmu yang bisa engkau beri dampak. Ada anak-anak di sekitar kita yang perlu melihat keteladanan daripada kita. Nah, itu sebabnya mari kita belajar hari ini. Kita lanjut.
belajar dari iman Timotius yang diberikan oleh Pak Gembala, 2 Timotius 1 ayat 5 dan 2 Timotius 3 ayat selanjutnya. Nah, kita lihat. Timotius itu berasal dari dua kata, Tim dan Theo, kemuliaan Allah. Kita tidak perlu itu ya. Lalu yang berikut saudara, Timotius tidak menjadi pemimpin besar secara kebetulan. Itu terjadi karena ada proses pendidikan rohani yang berlangsung sejak kecil di rumahnya melalui pengaruh luar biasa dari neneknya dan ibunya, saudara. Nah, saudara, Timotius adalah seorang tokoh besar, seorang gembala yang disebutkan di dalam Alkitab yang merupakan orang kepercayaan Paulus, merupakan gembala. Dia seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudara, tahukah saudara bahwa Timotius itu menjadi pemimpin besar karena ada orang tua yang mendidik dia, memberi dampak kepada dia sehingga dia menjadi seorang yang dipercaya Tuhan karena pengaruh nenek dan ibunya, saudara. Nah, hari ini kita mungkin juga punya generasi. Tentunya kita punya kerinduan bahwa anak-anak kita kelak menjadi orang yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Kita mau anak-anak kita menjadi anak yang tentunya dipakai Tuhan untuk membawa terobosan bagi gereja dan tentunya bagi bangsa dan negara ini. Iman yang diwariskan oleh nenek dan orang tua Timotius itu memberi dampak yang luar biasa. Saya percaya bahwa ibunya dan neneknya itu mungkin belum mengerti apa yang mereka lakukan itu memberi dampak luar biasa bagi Timotius. Tapi hari ini kita belajar bahwa ternyata apa yang kita ajarkan, apa yang kita wariskan kepada generasi kita, itu akan memberi dampak yang luar biasa di masa yang akan datang. Dan saya percaya bahwa itu merupakan satu kebanggaan dan tentunya itu menjadi satu apresiasi bagi kedua orang tua dan neneknya ini di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa kedua orang tuanya ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia menjadi orang yang dianggap setia dan taat kepada Tuhan. Karena dia berhasil mewariskan imannya kepada generasi selanjutnya. Ini yang menjadi fokus kita, dampak iman dan kesalehan orang tua. Nah, lanjut. Warisan apa yang sedang kita bangun hari ini dalam kehidupan anak-anak kita? Dalam dunia yang semakin hari semakin sekuler ini. Ini menjadi pertanyaan perenungan buat orang-orang tua yang hadir, bahkan kita semua yang akan menjadi orang tua. Warisan apa yang sedang kita bangun dan akan kita bangun bagi kehidupan anak-anak kita di dunia yang semakin hari semakin jahat ini, saudara. Mari kita merenungkan yang pertama, apa yang dapat kita wariskan. Yang pertama itu kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, dia berkata, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab dan di dalam ibumu Eunika. Jadi yang pertama yang kita temukan dari ayat ini adalah kita dapat mewariskan warisan iman kepada anak-anak kita. Iman dan kesalehan orang tua itu merupakan fondasi yang kuat bagi generasi kita selanjutnya, saudara. Mengapa banyak anak-anak muda yang hidupnya kacau hari-hari ini? Mengapa banyak anak-anak muda yang tentunya tidak mengetahui tujuan hidupnya hari-hari ini? Karena orang tua tidak mengambil perannya memberikan warisan iman kepada anak-anaknya. Hanya sekedar yang melahirkan dan tidak mengambil tanggung jawab untuk mewariskan sesuatu yang bernilai kekal. Yang merupakan fondasi iman daripada anak-anak, saudara. Warisan rohani Timotius dimulai dari iman yang tulus ikhlas yang dihidupi oleh generasi sebelumnya. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Orang tua yang Kristen itu titik start yang bagus. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu menyadari bahwa iman itu tidak boleh berhenti di dalam diri kita. Warisan iman itu tidak harus berhenti di dalam diri kita. Tetapi kita harus mewariskannya kepada generasi kita setelahnya.
Bagaimana caranya? Saudara, anak itu belajar dari apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Saya kemarin ketemu dengan seseorang, saya pergi melayat dan saya ketemu dengan seorang yang kaya luar biasa. Ada percakapan kami yang menarik. Dia bilang begini, Pak, hidupku itu tidak bagus, hidupku itu jahat. Tetapi saya berusaha untuk menasehati yang baik buat anak saya. Terus terang Pak, saya masih punya kebiasaan yang buruk, tetapi saya mau anak saya tidak mengikuti kebiasaan buruk saya. Ini menarik saudara. Dia ingin anaknya tidak melakukan apa yang dia lakukan. Itu merupakan kontradiksi. Padahal kita mengetahui bersama bahwa anak itu belajar dari apa yang dia lihat dari orang tuanya. Bagaimana kehidupan doanya, bagaimana orang tua membangun hubungan dengan Tuhan. Itu penting saudara. Kita kan tidak mungkin bilang begini, nak pergi ke gereja. Baru kita tidak pergi gereja, betul ya? Nak berdoa kok. Tapi kita sendiri tidak berdoa. Waktu kita menghadapi masalah, justru hal yang lain yang kita lakukan. Kita justru pergi ke dukun, justru kita pergi mencari orang pintar, kita mencari pertolongan di tempat lain. Padahal saudara, mewariskan iman itu tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi memberikan contoh yang dapat dilihat oleh anak-anak kita. Bagaimana sikap kita waktu kita menghadapi masalah. Bagaimana sikap kita waktu kita menghadapi situasi yang namanya konflik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi setiap keadaan. Itu akan dilihat oleh anak kita. Saya punya anak laki-laki 3 orang. Saya mau anak perempuan tetapi tidak dikasih. Entahkah saya tidak pintar membuatnya atau tidak. Itu anugerah Tuhan. Tetapi saudara, saya punya keyakinan begini. Bagaimana saya memperlakukan istri saya, itu akan membuat anak saya mengerti bagaimana seorang laki-laki memperlakukan seorang wanita. Jadi saudara, saya tidak akan malu-malu mencium istri saya, mencium kasih sayang tentunya, memeluk istri saya di depan anak-anak saya. Kenapa? Apakah saya puji-pujian? Enggak, saudara. Saya hanya memperlihatkan kepada mereka bagaimana seharusnya seorang laki-laki memperlakukan istrinya. Halo, saya sementara memberikan satu teladan kepada dia. Itu hanya satu sisi, saudara. Bagaimana kami setiap malam kami harus berkumpul bersama, berdoa. Saya memberikan teladan kepada mereka. Bagaimana seharusnya sebuah keluarga itu bagaimana. Karena kelak mereka akan membangun keluarga. Amin, saudara. Generasi kita kelak akan membangun keluarga. Mereka membutuhkan contoh, teladan dari kita. Apa yang mereka lihat dari kehidupan kita, itulah yang akan tercetak di dalam otak mereka. Halo, mungkin kita berpikir, ini biasa saja. Tetapi saudara, tahukah saudara bahwa anak itu merekam semua apa yang dia lihat. Dan itu akan terpola bagaimana mereka bersikap di masa depan. Itu ditentukan dari apa yang mereka lihat dari keluarga, dari orang tuanya. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu tidak hanya mewariskan iman, berkata-kata tentang Kristus, tetapi memperlihatkan bagaimana hubungan kita dengan Kristus, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menghadapi masalah. Anak-anak kami kadangkala menginginkan juga sesuatu yang dipunyai temannya. Ya kan, tidak salah. Saya pikir tidak salah kalau anak menginginkan sesuatu dari orang tuanya dan berkata, "Pak, saya mau ini." Apa yang saya lakukan? Kalau saya tidak mampu, saya bilang, berdoa. Dan banyak kali kami melihat cara Tuhan yang luar biasa menjawab doa yang kami naikkan setiap malam, saudara. Saya sementara tidak hanya memperlihatkan kepada mereka cara hidup orang Kristen seorang hamba Tuhan, tetapi saya sementara menanam sesuatu kepada anak-anak saya. Bagaimana sih ketika kita menghadapi masalah? Bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu yang nampaknya mustahil untuk kita miliki?
Ya kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita menghadapi konflik? Ya kita harus minta maaf. Belajar memaafkan, belajar mengampuni. Itu yang saya perlihatkan. Karena saya sadar bahwa anak itu melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Makanya survei membuktikan, saudara, 85% karakter anak itu dibentuk di rumah. Dan itu merupakan tanggung jawab orang tua. Yang mengerti bilang amin. Nah, hanya 15% karakter itu dipengaruhi oleh sekolah, lingkungan, dan gereja. Jadi sebagian besar apa yang anak terima, apa yang anak pelajari itu dari rumah. Karena sebagian besar hidup mereka ada di rumah. Dan karakter mereka itu terbentuk di rumah. Ada orang yang cuma berprinsip begini, biar mereka belajar di sekolah. Biar mereka belajar di sekolah minggu. Ada betulnya. Tetapi saudara, kita harus sadar bahwa 85% loh, sebagian besar pembentukan karakter itu ada di rumah. Dan itu merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Bukan tanggung jawab pembantu, bukan tanggung jawab tetangga. Yang mengerti katakan amin. Orang tua memegang kendali penuh atas fondasi moral dan spiritual anak. Rumah adalah sekolah pertama bagi pembentukan jiwa seorang anak. Lalu yang berikut saudara. Ini dia, keteladanan lebih keras suaranya daripada nasihat. Anak itu tidak hanya membutuhkan lebih dari sekedar perintah. Mereka membutuhkan teladan. Ya, ini yang saya maksud tadi. Kita menyuruh anak kita berdoa, kita sendiri tidak berdoa. Halo. Kita menyuruh anak kita ke gereja, kita sendiri tidak pergi gereja. Perbuatan orang tua itu memiliki suara yang jauh lebih keras daripada apa yang dikatakan. Iman yang terlihat di rumah akan menjadi jangkar yang kuat saat mereka dewasa nanti. Sudahkah kita menjadi teladan di rumah kita? Halo, ini yang menjadi perenungan buat kita para orang tua dan tentunya calon orang tua. Keteladananmu itu penting. Suaranya jauh lebih keras. Dan 85% karakter anak itu ditentukan dari apa yang dia pelajari di rumah dan dia lihat dari orang tuanya. Amin saudara. Amin. Kita perlu mewariskan iman itu melalui perbuatan kita. Hal yang kedua yang dapat kita wariskan kepada anak-anak kita, dampak iman dan kerohanian orang tua adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Lois dan Eunike yang merupakan ibu daripada Timotius tidak menunggu Timotius itu besar baru diajarkan kebenaran. Ternyata berdasarkan catatan ini saudara, firman Tuhan ini Lois sebagai nenek daripada Timotius dan Eunike sebagai ibu Timotius itu mengajar, mendidik Timotius itu sejak masih kecil, ya. Mereka menanamkan firman Tuhan sejak usia dini, masa di mana karakter dan keyakinan anak sedang dalam tahap pembentukan. Saya saksikan anak saya yang bungsu itu punya kecerdasan yang luar biasa. Dia punya kemampuan berhitung yang namanya hitung-hitungan itu. Padahal dia masih waktu itu masih umur 2 tahun, mau masuk 3 tahun saudara. Dia masih sering dipangku ibunya. Itu yang menarik adalah waktu dia dipangku ibunya kan sering baca Alkitab. Ya. Dan yang mengagetkan kami satu hari, waktu dia dipangku, dia ikut baca Alkitab itu saudara. Belum sekolah, belum TK juga, belum. Tidak ada yang ajar dia. Halo. Waktu mamanya baca Alkitab di mukanya sambil dia pangku, dia sebut Tuhan. Mamanya mungkin ini kebetulan aja dia sebut Tuhan. Lalu ditanyalah dia, coba baca ini. Dia baca saudara. Padahal kita tidak pernah ajar dia menulis saudara. Belum. Ngapain mau ajar anak menulis
anak belum membaca pun, anak masih kecil sekali, belum masuk TK. Jadi anak saya masuk TK itu sudah kemampuannya itu jauh lebih daripada anak TK. Makanya dia malas ke sekolah. Karena apa? Dia kayak belajar sesuatu yang dia sudah tahu. Ya, nah saudara, pentingnya didikan rohani sejak kecil. Dan saya waktu waktu merenungkan ini saudara, kan kami sering kali terkagum-kagum. Ini anak bapaknya tidak pintar-pintar amat, mamanya juga biasa-biasa Ji. Toh? Kenapa ini anak punya kemampuan yang luar biasa? Lalu kami feedback, melihat ke belakang pada saat anak ini dikandung. Rupanya istri saya itu punya kebiasaan mendengarkan firman Tuhan suara. Loh, ada kan Alkitab elektronik yang suara sekarang kan? Dia punya kebiasaan untuk mendengarkan itu sampai waktu dia mengandung anak ini, saudara. Selain dia baca firman Tuhan secara fisik, dia juga sering kalau dia lagi tidur, dia dengarkan firman Tuhan, dia baring-baring, dia dengarkan firman Tuhan. Dia punya kebiasaan itu, saudara. Saya kan terus, mau makanan bergizi. Tahu saudara, anak ketiga itu biasanya, kalau dulu Morinaga, kalau anak ketiga sudah dikasih Denko. Ya. Betul ya? Kalau anak pertama yang 200.000, yang pokoknya yang terbaik, pokoknya apa saja yang terbaik kita belikan. Anak kedua menurun sedikit, anak ketiga, Denko dikasih. Bukan membeda-bedakan, tapi kita sudah pengalaman. Kalau mau gizinya biasa-biasa aja dibanding anak pertama. Nah saudara, saya belajar bahwa didikan rohani, mengajarkan kebenaran firman Tuhan sejak anak masih kecil, sama seperti Timotius, itu memberi dampak yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Nah mari kita belajar sejak kecil anak kita. Bahkan kelak nanti anak muda yang mungkin akan punya anak, sejak engkau anakmu dalam kandungan, biasakanlah untuk membaca firman Tuhan dan memperdengarkan firman Tuhan. Saya tidak katakan ini resep, tetapi firman Tuhan berkata ini akan memberi dampak yang luar biasa bagi anak-anak kita sejak mereka dalam kandungan. Masa bayi adalah masa pembentukan emas. Masa kecil adalah masa di mana hati anak masih lembut seperti tanah yang subur. Apa yang ditanam hari ini, apakah itu firman Tuhan atau nilai-nilai dunia, akan berakar menentukan masa depan mereka. Loh? Jangan menunda pendidikan rohani. Mulailah saat mereka dalam buayan. Loh? Ini yang saya maksud tadi. Bahkan sejak mereka di dalam kandungan, kita harus belajar untuk memperkenalkan dan memperdengarkan firman Tuhan. Karena ternyata itu hal yang luar biasa. Anak saya itu saudara, perkalian 2 digit, dia bisa tahu loh. Saya itu tidak, bahkan nilai matematika saya itu jeblok. Tapi dia perkalian saudara. Gak ada yang ajar, percaya. Saya sendiri tidak tahu perkalian dari 1 sampai 10 kok. Tidak ada yang ajar. Tidak ada yang ajar membaca. Tapi dia sudah lincah sekali. Bahkan sempat dia biasa lihat YouTube. Bahkan dia sudah belajar bahasa Rusia. Kami sendiri kaget. Ini bahasa apa ini? Itu luar biasa. Orang tuanya cuma tahu bahasa Toraja. Haleluya. Dan bahasa roh tentunya. Ya, jangan menunda pembentukan karakter bayi. Nah, tanggung jawab orang. Hidup matinya anak itu dipengaruhi oleh kerohanian orang tua. Kerohanian orang tua akan menentukan arah kehidupan anak. Keselamatan anak itu ditentukan bagaimana orang tua memperkenalkan Injil kepada mereka. Penabur benih, orang tua sebagai penabur benih. Orang tua bertanggung jawab untuk menanamkan kebenaran yang akan dituai bertahun-tahun kemudian. Saudara, mungkin kelihatannya apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan kepada anak itu seperti kayak belum ada kelihatan pengaruhnya. Tetapi saudara harus mengerti bahwa apa yang kita tanam
itu pasti akan bertumbuh. Amin, saudara. Makanya psikolog itu berkata bahwa anak-anak kita itu masih seperti kertas kosong. Mereka belum bisa omong, mereka belum bisa merespon untuk menjawab atau mengucapkan, tetapi mereka hanya merekam. Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas kita hanya menabur, memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada generasi kita. Itu akan bertumbuh. Karena tidak mungkin firman Tuhan itu kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan pasti akan tumbuh. Amin saudara. Firman Tuhan itu akan memberi dampak bagi kehidupannya. Entah hari ini, besok, atau di masa depan. Firman itu pasti akan bertumbuh. Lanjut. Nah, waktu kita menanamkan kerohanian yang baik bagi anak kecil, itu memberi dampak bagi karakternya. Ya, pada waktu kita ajar mereka, pertumbuhan karakter dan iman itu semakin naik, dan pada saat dia dewasa itu akan memberi dampak dari kehidupannya, nampak dari kehidupannya. Ya, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Apa yang kita tanam waktu kecil itu akan kita tuai. Sama seperti Amsal tadi, dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita waktu kita mendidik anak kita. Itu sebabnya penulis Amsal memberikan nasihat ini, karena dia tahu dia sudah melewati itu, dan dia mau jemaat Tuhan kita yang hadir pada hari ini belajar untuk mendidik anak kita. Karena itu merupakan tanggung jawab investasi rohani yang akan kita tuai pada saatnya kelak. Ya, lanjut. Hal yang berikut yang dapat kita berikan kepada generasi kita. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15. Yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Poin yang ketiga, apa yang dapat kita wariskan kepada generasi kita adalah firman menuntun pada keselamatan. Menanam firman adalah tindakan yang disengaja. Tujuan akhirnya bukan sekedar perilaku yang baik, tetapi membawa anak mengenal Kristus secara pribadi sebagai juru selamat mereka. Seperti saya katakan tadi saudara, bahwa kelak kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya, bahkan apa yang dia berikan. Saya selalu mengatakan ini di rumah duka. Saya bilang begini, waktu kita berdiri di hadapan Tuhan nanti, ada 2 pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Apakah engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu atau tidak? Waktu kita berkata, ya aku menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Pertanyaan yang kedua, apa yang engkau sudah lakukan dari kehidupan yang sudah kuberikan kepadamu? Karena kalau kita belajar dari Efesus pasal 2 ayat 10. Dia berkata kita diciptakan, kita ciptaan Allah, diciptakan dibaharui dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan apa? Apa yang kita sudah lakukan? Termasuk apa yang kita sudah lakukan kepada generasi kita, anak-anak kita. Apa yang kita sudah wariskan. Apakah kita sudah memperkenalkan Kristus kepada mereka atau tidak? Itu semua akan dipertanggungjawabkan saudara. Dan setiap orang harus memberi pertanggungjawaban. Saya percaya setiap orang tua di tempat ini mau ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Aku sudah memperkenalkan anakku tentang Kristus. Sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dan bersukacita. Karena kita akan menerima upah daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Firman akan menuntun anak pada keselamatan. Inilah yang dikatakan oleh 2 Timotius pasal 3. Yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tujuan akhir daripada firman itu adalah menuntun anak-anak kita kepada Kristus. Nah ini dah tujuan pendidikan rohani. Membekali anak kita dengan cara pandang Alkitabiah dalam menjalani kehidupan. Saudara, saya punya tantangan juga dalam membentuk dan mendidik anak-anak kami. Anak saya sudah satu yang mau masuk kuliah yang besar dan satu masih SMA. Dan
kadangkala mereka lebih pintar dari kita. Diajari malah lebih pintar. Malah argumennya itu melawan apa yang kita. Salah satu contoh, ketika saya mengajarkan, memberi kepada anak-anak saya. Tahu tidak apa yang anak saya katakan? Ruginya itu Pak. Kita kan masih butuh. Ya kan? Seringkali anak-anak muda kita masih butuh, kita juga membutuhkan. Bagaimana dengan kita? Di situ kesempatan bagi saya untuk mengajarkan. Nah, Alkitab ajarkan kepada kita. Berbahagia orang yang memberi daripada dan apa yang kita tabur itu tidak pernah sia-sia. Saya mengajarkan dua kebenaran dari situasi seperti ini. Nah itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, kita perlu mendidik dengan hikmat firman Tuhan, membekali mereka cara pandang Alkitabiah dalam menjalani kehidupan ini. Hari-hari ini anak saya itu rajin betul bertanya tentang predestinasi. Apakah memang kita sudah ditentukan untuk selamat ataukah itu keputusan kita? Itu perdebatan yang ramai di rumah. Tapi saudara, saya harus mengajar anak saya, menuntun anak saya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saya bilang selalu ada keputusan dari kamu. Anugerah selalu tersedia. Tetapi keputusan kita untuk menerima anugerah itu adalah pilihan kita. Keputusan kita. Dan saya berharap kamu mengambil keputusan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu akan menentukan kehidupanmu di kekekalan. Kita mendidik anak-anak kita juga untuk menemukan rencana Allah dalam kehidupannya, saudara. Ya, itu salah satu tujuan. Kita lanjut. Nah, sebagai kesimpulan, iman yang kita wariskan kepada anak-anak kita itu merupakan pondasi yang menopang kehidupan mereka kelak. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Didikan dini akan menentukan karakter yang terjadi saat benih firman itu ditanam sejak usia dini. Tujuan utama membawa anak untuk mengenal Kristus secara pribadi. Suatu hari rumah kita yang kita bangun akan lapuk. Harta yang kita kumpulkan akan habis. Prestasi yang kita banggakan bisa dilupakan. Tetapi iman yang kita tanamkan kepada anak-anak dapat bertahan sampai generasi berikutnya. Louis menanam kepada Eunike. Eunike menanamnya kepada Timotius. Timotius mempengaruhi dan memberkati gereja mula-mula. Satu generasi yang setia dapat mengubah generasi berikutnya. Ya, saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran ini, saudara. Warisan apa yang kita sementara wariskan kepada generasi kita? Saya belajar satu hal beberapa waktu yang lalu. Saya membaptis seorang oma yang dari sejak mudanya, dia memang latar belakang muslim, tapi di masa tuanya dia mengambil keputusan untuk menerima Tuhan. Waktu saya baptis, anaknya yang dari timur, dari Jakarta datang, semuanya datang, anak perempuannya datang. Lalu mereka menceritakan begini. Dari kecil, mama kami itu muslim. Tidak menerima Tuhan dan tidak mau kenal Tuhan. Tetapi yang menarik Pak Pendeta, kami bersyukur mama kami bawa kami ke sekolah minggu. Itu menarik, saudara. Dibawa ke sekolah minggu. Cuma dibawa, orang tuanya tidak ikut. Saudara bisa, saya menemukan sini. Cuma membawa anak ini kepada Tuhan melalui sekolah minggu. Dan anak ini berkata, kami bersyukur. Kami dibawa oleh mama kami sekalipun mama. Tapi kami bersyukur, lebih bersyukur lagi. Mama kami hari ini mengambil keputusan terima Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Tetapi satu hal yang mama saya buat, dia bilang, mama saya bawa kami ke sekolah minggu dekat rumah. Dan itu hal yang kami syukuri. Karena dengan begitu kami boleh mengenal kebenaran dan mengenal Kristus.
Sehingga hari ini kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Saudara, tidak pernah ada sia-sia yang kita lakukan bagi generasi kita. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Ini janji dan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi, mari angkat tanganku di hadapan Tuhan, katakan, oh, ku hidup bagimu. Biar kami hidup bagimu Tuhan. Kami mewariskan iman kami, kesalehan kami kepada generasi kami. Haleluya. Menjauhkanku dari kasih-Mu, ya Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini yang menjadi doa dan janji kami di hadapan. Yes, Tuhan. Kalau kami hidup untuk Tuhan dan memuliakan Engkau. Biar mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Tapi kami tidak berhenti sampai di situ Tuhan. Kami menyadari panggilan kami sebagai orang tua. Untuk mewariskan iman yang kami sudah terima. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga generasi kami pun akan mewarisi segala janji berkat Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, biar hari ini kami belajar dari kebenaran-Mu. Untuk kami mengingat akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Untuk mewariskan segala janji iman ini, janji berkat ini kepada generasi kami. Supaya mereka juga mengenal Kristus. Mereka menggenapi janji Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Sebagai orang tua Tuhan, berikan kami hikmat, tuntun kami. Untuk kami belajar, mengerti akan tugas dan panggilan ini di hadapan Tuhan.
Supaya kelak ketika kami berdiri di hadapan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kami sudah melakukan apa yang menjadi tugas kami di hadapan Tuhan. Berkati setiap keluarga yang hadir. Berkati kami semua yang juga akan membangun keluarga. Biar kebenaran ini akan menjadi bekal bagi kami semua. Sehingga Tuhan, kami menyadari akan panggilan ini bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, hamba-Mu sudah berhenti. Tapi biarlah kebenaran akan termeterai, jadi berkat buat setiap kami. Berkati setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini. Mungkin kami datang dengan pergumulan kami, tapi kami percaya satu hal, bahwa Engkau jawaban, Engkau sumber pertolongan bagi kami. Sehingga kami yang lemah diberikan kekuatan, kami yang sakit diberikan kesembuhan, kami yang membutuhkan pertolongan hari ini, kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Setiap kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya serahkan kembali. Biarlah kebenaran firman Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mewakili Ibu Gembala dan segenap tim pastoral mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Pendeta Silas Papare buat pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Di bagian belakang kursi depan kita terdapat 20 persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastor dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Kami angkat hati kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di saat pagi hari ini. Semakin menguatkan iman percaya kami, semakin membawa hidup kami melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam wadah ini Bapa. Terima kasih. Ini syukur kami, ini doa kami. Kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebab kasih dan anugerah lebih besar dari apapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Yang sudah memberi boleh sama-sama kita makin beri makan pujian ini. Yesus. Satu suara di tempat ini menyatakan pujian ini, katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Yang menikmati kesetiaan Tuhan sama-sama surkan pujian ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sukacita melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu selalu dicurahkan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita akan pujian, katakan.
sorak-sorai bagi hari kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada pelayan multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Silas Papare yang telah menjadi pembicara dalam ibadah pagi hari indah ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap ladang pelayanan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, serta saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Untuk itu kami menyediakan form selamat datang yang dapat diperoleh melalui para aser yang ada di samping kiri kanan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu dan Saudara mengisi form selamat datang tersebut, silakan menukarkannya dengan souvenir yang telah disediakan di lantai dasar. Dan bagi jemaat Tuhan juga yang sedang memiliki pergumulan atau kerinduan khusus yang ingin didoakan, kami juga menyediakan form pokok doa yang dapat diambil di tangan para aser. Dan setiap pokok doa yang masuk akan didoakan secara khusus dalam pelayanan Pondok Daud yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 3 sore. Dan tersedia juga basar dari KMKU Teknik Mesin Unhas berupa puding harga 35.000 dan ayam harga 40.000. Baik, demikian pengumuman tambahan, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan yang diberkati pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Biar segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, segala pujian, hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
ini kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu atas kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami, di mana kami telah memuji-muji nama-Mu, menyembah Engkau, kiranya apa yang kami sudah naikkan kepadamu sudah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan, Engkau sangat baik dan terlalu baik bagi kami. Bahkan firman-Mu yang kami sudah dengar, di mana firman-Mu ini sudah memberkati kami, sudah mengingatkan kembali kepada kami, bagaimana hidup kami ini memiliki iman yang teguh dan menjadi contoh bagi anak-anak kami, bagi keluarga, membawa anak-anak kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya. Bahkan Tuhan kami berdoa, semoga anak-anak kami Tuhan senantiasa Tuhan mendekatkan diri lewat doa, lewat kebenaran firman-Mu, mana firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi hikmat bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu ini Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam hidup ini, agar kami sungguh-sungguh taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan dimanapun berada. Berkati rumah tangga hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga hamba-Mu menjadi teladan dimanapun anak-anak berada, dimanapun keluarga hamba-Mu berada ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat senantiasa memberkati dan menopang kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami sedang jemaat-Mu yang sangat-sangat diberkati saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semoga Tuhan firman-Mu ini sungguh-sungguh membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kami Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Bahkan Tuhan, kami tidak gampang menyimpan kepahitan. Olehnya itu Tuhan, kami hanya serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap menolong kami, dan tangan Tuhan tetap menopang hidup kami. Mata Tuhan tetap tertuju kepada kami, mengawasi hidup kami dimanapun kami berada. Jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa buat hamba-Mu Pastor Esra saat ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tetap memberkati Tuhan di dalam bimbing Tuhan sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan karuniai dengan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan terus terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat Ibu Gembala kami. Tuhan di dalam masa tuanya, kiranya Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap karuniai dengan kekuatan kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Sukacita menjadi bagian di atas kehidupan Ibu Gembala. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat pelayan yang sudah ambil bagian saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati rumah tangganya, berkati Tuhan pekerjaannya, berkati Tuhan pendidikannya ya Bapa. Kami percaya pelayannya tidak akan sia-sia. Tapi Tuhan sudah sediakan berkat di sana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Bapak Presiden Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Agar Tuhan merintah dengan takut akan Tuhan. Bahwa bangsa ini akan Tuhan karuniai dengan damai sejahtera. Tidak akan diganggu dengan kegaduhan apapun. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan mengasihi bangsa kami ini. Oleh sebab itu, orang-orang yang di bangsa ini yang belum mengenal Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Engkau jamah hatinya agar menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya Tuhan. Agar tidak ada umat-Mu yang binasa di saat Engkau datang kali yang kedua menjemput kami. Terima kasih Bapa di surga, juga kami berdoa Tuhan buat Kota Makassar, kiranya Engkau Tuhan memberkati agar kota ini tetap Tuhan damai, tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, mungkin ada dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya damai sejahtera bagi sidang jemaat-Mu menjadi bagian di atas hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, juga kami berdoa buat Tuhan
ibadah kedua sampai keempat. Kiranya Tuhan campur tangan. Biarlah ibadah ini ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jemaat-Mu yang mau datang beribadah, Engkau tolong lindungi Tuhan di perjalanan. Tiba dengan selamat, dengan kerinduan mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan akan dilawat oleh Tuhan, kembali Tuhan penuh sukacita dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan tetap kuat menopang hidup kami. Seminggu ke depan ini Tuhan, kami petaruh seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi rencananya di dalam pekerjaannya, Tuhan akan merancang yang terbaik. Apa yang dikerjakan berhasil. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan segala perintahnya, firman-Nya dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan, permasalahan, tantangan yang datang dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, yaitu membuat engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Dimanapun engkau berada, engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui kehidupan keluargamu, kehidupan pribadimu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.